Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah yang suruh kita sholat, Allah yang suruh juga kita puasa sama-sama. Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah engkau mengimani sebagian, yakni puasanya rajin, merasa malu bahkan merasa tidak enak kalau tidak puasa karena sudah besar. Lalu wa takfuruna bi ba'd? Lalu apakah engkau mengingkari dan mengkufuri sebagian? Yaitu urusan sholat. Allah yang suruh kita puasa, kita kerja, lalu mengapa kita sering menawar urusan sholat? Itu sebagian. Pengumuman yang kedua, hati-hati dan diingatkan kita. Bahkan Nabi langsung mengumumkan ini, kamin saim atau rubah saim, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi laisa lahu, tidak dapat apa-apa dari puasanya, illa al-ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Hati-hati Pak, karena banyak orang tidak sabar. Yang dia mampu hanya tidak makan, tidak minum, itu anak-anak semua juga bisa sih. Tapi kemampuan kita untuk insaf, untuk meninggalkan dan menahan diri dari seluruh anggota tubuh kita yang tidak layak, maka tahan. Dalam hadis qudsi Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa kalau ada orang ingin kalau ada orang yang mengajak kita ini memancing sesuatu tidak normal, emosi, panai cerah, kasih marah-marah kita, Pak, Nabi ajarkan sebuah resep. Faliyakun, hendaknya hadirkan. Kata Imam Nawawi, kalau tidak bisa muncul di data, minimal di hati kita itu tegas dengan berkata, ini shaim, maaf, saya tidak melayani Anda karena saya sedang berpuasa kepada Allah. Demikian juga perkataan-perkataan yang jahal, perkataan-perkataan seperti orang bodoh yang bukan urusannya tapi dia sibuk. Wala yarfus, jangan bahasa-bahasa tidak pantas. Apalagi wal amal lebih, beramal yang tidak layak sebagai seorang as-saim, sebagai seorang yang berpuasa. Itulah pengumuman Pak, saya harus ingatkan, karena kalau Nabi yang bilang itu rubba atau kami, banyak peserta yang begitu. Betapa banyak orang puasa tapi puasa kosong, dan saya yakin tidak ada berpuasa sia-sia. Mau kita sungguh-sungguh tahan lidah kita untuk tidak bicara, tahan mata kita, tahan telinga kita, tahan tangan kita, tahan pikiran kita, tahan yang memang tidak layak, tahan. Disitulah ujian kesabaran sebagai seorang yang melakukan puasa. Maaf izin jawab sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk di atas kira kita dengan 3 kekuatan ya apa yang disampaikan oleh murid Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yakni Syekh Islam Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Yang pertama, kekuatan itu untuk bisa dinikmati ibadah ini, bisa merasakan manisnya ibadah, adalah ada disebut dengan kekuatan al-khauf ilallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk bisa menikmati lezat itu ibadah, terasa nikmat, terasa bahagia, ada namanya ar-raja, merasa tamak, berharap. Misi hidupnya itu sangat besar sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ada namanya al-mahabbatu
ilallah. Cintanya yang tertinggi adalah cinta yang tertanam kepada Allah. Tidak lagi mengejar cinta kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga jemaah sekalian. Al-khawf, ar-raja, al-mahabbah. Al-khawf, ar-raja, al-mahabbah. Takut, berharap, dan cinta. Kita akan insyaallah akan uraikan. Ya, saya persilakan nanti kepada jemaah yang berapa menit saja. Ini sangat ya bisa disesuaikan, Pak. Bisa ini bisa saya bawakan dalam bentuk ya 5 menit, bisa 7 menit, bisa 10 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam, tergantung dari kita untuk bisa bersabar ini. Insyaallah kita mulai yang pertama, al-khawf ilallah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekali, itu sebuah energi, sebuah kekuatan dahsyat yang lahir dari orang yang beriman kalau ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu yang memancing seseorang, Pak, bisa kuat dan bisa tahan untuk sesuatu kalau ada rasa takut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafs 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, dan adapun orang-orang yang ada rasa takut dalam dirinya. Kalau ada khauf dalam dirinya, rasa takut kepada Allah, ada punya kemampuan wa nahan nafs, bisa menahan dirinya, bisa mengendalikan dirinya untuk sesuatu yang tidak layak dan tidak sesuai dengan ridha Allah. Dia punya kekuatan, Pak. Bisa merem untuk perbuatan-perbuatan maksiat, dia punya kekuatan. Rasa takut itu, Pak, menjadi benteng pertahanan seorang muslim kepada Allah untuk bisa menjauhi kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, dan semacam fahsyat. Maka Nabi SAW, Nabi hampir tidak meninggalkan doa untuk takut kepada Allah. Termasuk beliau mendoakan para sahabat supaya ada rasa takut dalam dirinya. Nabi itu kalau sudah menutup pengajian, salah satu doa beliau adalah Allahumma inna nas'aluka al-khasyah. Ya Allah, mohon rasa takut. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bentengi diriku, jaga diriku, lindungi diriku. Ada at-tahun, bentengi diriku minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan apa? Iksim lana min khasyah, dengan engkau berikan rasa takut dalam diriku. Ternyata takut itu, Pak, malunya kepada Allah untuk melakukan sebuah kemaksiatan tinggi sekali. Sulit orang berbuat dosa dan maksiat, Pak, kalau masih malu kepada Allah, yakni melalui rasa al-khawf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu insya Allah sekalian kita berharap dengan rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuatan. Mari coba lihat, Pak, ya, dalam fakta kehidupan kita. Coba kalau ada kebakaran, itu kulkas biasanya diangkat 4-5 orang baru bisa, kalau normal. Tapi kalau ada rasa takut seperti kebakaran terjadi, tiba-tiba itu kulkas bisa diangkat oleh 2 orang. 2 orang bisa angkat yang tadinya biasa 5. Dari mana kekuatan 3 ini? Ada rasa takut dalam dirinya terhadap keamanannya, barang-barangnya, tiba-tiba dia kuat. Kekuatan itu lahir dari mana? Ingin menyelamatkan barangnya. Kalau orang ingin selamatkan tubuhnya dari percikan api neraka nanti di akhirat, ingin selamatkan dirinya supaya tidak dimurkai di hadapan Allah, ingin selamatkan nanti dirinya di saat banyak manusia dalam keadaan tidak sanggup menyelamatkan dirinya, Pak, pasti mengatakan, ya Rabb, bantu saya untuk saya bisa selamat. Kekuatan takut ini, Pak,
Karena ada khauf, ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ibu-ibu, fisiknya mungkin secara lemah, tapi kalau tiba-tiba melihat anjing mengeluarkan lidahnya dari belakangnya, mau siap menggigit, saya yakin ibu-ibu itu akan mengambil jurus yang paling terbaik. Saya yakin dia akan angkat apapun bisa diangkat. Dia akan lari sekencangnya untuk bisa menghindar supaya tidak digigit sama anjing. Apa yang membuat seseorang bisa kuat? Karena ingin selamatkan dirinya. Saya yakin Pak, tidak mungkin kalau tidur di rumah dia bilang kebakaran, lalu ada kebakaran, langsung bilang ya sebentar, istirahat dulu sebentar. Tidak mungkin Pak. Saya yakin Allah mengeluarkan jurus kekuatan dirinya yang paling dahsyat. Itulah khauf. Dan kalau orang tahu Pak, kehinaan di antara kehinaan yang paling tinggi nanti kehinaan di akhirat adalah dihinakan di hadapan Allah dengan dilemparkan di tempat yang paling hina. Itulah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua nanti tempat kita Pak, blok S dengan blok N, blok surga dengan blok neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dia dimasukkan dalam surga, kata Allah, faqad faz. Itulah kemenangan sejati di hadapan Allah. Tidak ada target visi kita Pak di hadapan Allah. Yang tertinggi bebas dari api neraka. Dan ini khauf. Apa yang bisa membebaskannya? Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sehingga dulu para sahabat dan para tabi'in sekalian, tidak keluar anaknya, tidak keluar istri mereka kecuali dia bilang, ya bunayya ittaqillah haitsu ma kunt. Nah, zauj, pasangan hidupku, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut kepada Allah Pak, tidak mungkin mau curang. Kalau orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mau menulis nota-nota palsu. Kalau orang takut kepada Allah, tidak mungkin seorang laki-laki berani menyentuh perempuan. Kalau takut kepada Allah Pak, tidak mungkin transaksi yang tidak syar'i. Kalau orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala Pak, sebagaimana takutnya Nabi Yusuf kepada Allah, dia menghindar dari wanita yang datang membujuknya. Dia mengatakan, ya Zulaiha, ittaqillah, kau takut kepada Allah. Saya bukan suamimu, Anda bukan istri saya. Dikejar Yusuf lari, maka robek bajunya, mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Saya lebih nikmat masuk penjara daripada aku memenuhi yang bukan hak saya. Lebih rela Yusuf alaihissalam di penjara. Begitu diancam ke penjara Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya, saya lebih senang di penjara daripada memenuhi hak yang bukan hak saya. Coba kalau orang bisa takut kepada Allah, insya Allah Pak, tidak ada orang yang berani bermaksiat kalau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu minum sahabat Pak, kalau mau keluar anak itu dapatkan dadanya, ya bunayya nak, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah nak. Bapak tidak bisa lihat di sini, Bapak tidak bisa lihat ke sana nak, cuma sampai di sini, tapi saya titip kamu nak, kau takut kepada Allah.